Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat hidayahnya, kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat duduk di majelis ilmu ini yang insyaallah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini insyaallah kita sampai pada babun minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab termasuk perbuatan syirik, bernazar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nazar secara bahasa artinya al-ijab. Al-ijab artinya mewajibkan sesuatu. Adapun secara istilah, aujaba ala nafsihi syai'an lam yakun wajiban alaihi syar'an ta'ziman lil madhuri lahu, yaitu mewajibkan pada dirinya, mewajibkan sesuatu atas dirinya yang mana sesuatu tersebut sebelumnya tidak wajib secara syar'i. Ta'ziman lil manzuri lahu, sebagai bentuk pengagungan kepada yang dinazari. Tatkala kita bernazar, maka kita itu sedang mengagungkan sesuatu yang kita nazari. Jadi tatkala kita bernazar, maka wajib kita bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nazar ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kal halfi bi ghairillah fil lafzi faqat, yaitu seperti bersumpah kepada selain Allah secara lafaz. Akan tetapi nazar ini apabila diselewengkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadinya adalah syirik besar. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nazar kepada selain Allah hukumnya syirik besar. Nah, kita baca perkataan muallif rahimahullah. Wa fi qaulillahi ta'ala, dalilnya adalah yang pertama firman Allah subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nadhri. Allah ayat ini sebelumnya Allah buka dengan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, yang artinya innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, ia akan minum dari gelas yang berisi minuman tentunya, yang campurannya adalah air kafur. Aina yashrubu biha ibadullahi fajjirunaha tafjira. Aina yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala minum, dan mereka dapat memancarkan dengan sebaik-baiknya. Mengapa mereka dapat minum? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ya, ini ayat yang menunjukkan bahwasanya nazar itu merupakan ibadah. Dan nazar ya, digolongkan termasuk salah satu, ya maksudnya bukan bernazar, memenuhi nazar termasuk salah satu ibadah yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala. Agak bilag dikit ini. Dalil yang kedua, Syekh Muhammad memberikan dalil wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuh. Dan apa saja yang kalian infakkan dan apa saja yang kalian nazarkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Kecocokan bab ini dalam kitab tauhid itu apa? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Anna al-musannif rahimahullah bayyana fihi naw'an min anwa'i syirkil munafi lit-tauhid wa huwa an-nadhru li ghairillah liyuhdhara wa yujtanab." Bahwasanya Syekh Muhammad menjelaskan bahwasanya di dalamnya terdapat satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang dapat menghilangkan tauhid seseorang, yaitu nazar kepada selain Allah. Liyuhdhara wa yujtanab, untuk diperingati dan dihindari. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, minasyirki, termasuk kesyirikan an-nadhru li ghairillah. Syirik di sini ay asyirkul akbar, syirik besar. Ya, an-nadhru li ghairillah syirik besar. Limadza? Li'annahu ibadatun wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun. Karena nazar merupakan ibadah kepada Allah dan memalingkan ibadah kepada selain Allah merupakan bentuk kesyirikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan yufuna bin nadhri. Mereka ya penduduk surga itu mereka dapat minum di mata air surga disebabkan mereka memenuhi nazar. Ya. Apa maksud dari memenuhi nazar sini? Yutammimuna ma aujabu ala anfusihim min at-ta'ati lillah, yaitu menyempurnakan apa yang diwajibkan kepada diri-diri mereka dari ketaatan ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang ada hadis ya, tidaklah orang yang bernazar itu adalah orang yang bakhil. Orang yang sering bernazar itu adalah orang yang bakhil, orang yang pelit. Betul. Tapi tatkala seseorang sudah bernazar, maka wajib dia untuk memenuhi nazarnya. Ya. Tatkala seorang sudah bernazar, wajib memenuhi nazarnya. Mengapa? Tatkala dia itu tidak memenuhi nazarnya, maka dia terkena kafarah. Ya. Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, nazar itu ada 3. Ya, nazar ada 3. Yang pertama, nazrut ta'ati lillah. Nazar ya, nazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kal halfi billah, ya seperti bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Misal, kalau seandainya saya lulus ujian, ya, saya bernazar kepada Allah, kalau seandainya saya lulus ujian. Ini bagi anak biasanya rata-rata yang bernazar itu orang-orang yang ingin mendapatkan keberhasilan. Kalau saya seandainya lulus ujian, maka saya akan
menyembelih seekor kambing untuk makan-makan. Menyembelih seekor kambing lillah karena Allah untuk makan-makan. Maka nazar ini wajib. Tatkala Allah Subhanahu wa taala luluskan dia ujian, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan apa yang diwajibkan atas dirinya. Apa yang dinazarkan atas dirinya. Jika tidak, dia terkena dosa besar. Karena apa itu ciri dosa besar? Setiap dosa yang dianggap oleh Allah, yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya adalah dosa besar, itu sendiri. Kemudian terdapat iqab atau hukuman, terdapat ancaman di akhirat, dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dosa besar. Dan orang yang melanggar dosa besar, yang melanggar nazar ini kena kafarah. Berarti menunjukkan melanggar nazar atau tidak memenuhi nazar hukumnya dosa besar. Ya. Dalam bab ini, tatkala seseorang itu tidak memenuhi nazarnya, maka dia terkena kafarah. Ya, nazar yang untuk melakukan ketaatan kepada Allah fihil wafa awil kafarah. Ya, dia ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia itu memenuhi nazarnya, atau yang kedua dia itu membayar kafarah. Jika tidak, dia melakukan dosa besar. Wa yajibul wafa bihi, dan wajib baginya juga untuk melaksanakan nazar tersebut. Kemudian yang kedua, kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazrul ma'siyah lillah. Dia bernazar untuk bermaksiat kepada Allah. Yang satu nazar untuk ketaatan kepada Allah. Nah, termasuk nazar untuk ketaatan kepada Allah dan nazar yang mubah. Nazar yang mubah itu menjadi wajib. Ya, sesuatu yang mubah untuk dirinya menjadi wajib. Ya, karena yang mubah itu berubah statusnya menjadi wajib dan menjadi ketaatan kepada Allah. Ya. Yang mubah. Sebagaimana suatu ketika ada seorang sahabat itu bernazar, kalau aku begini dan begitu, saya bernazar kepada Allah, kalau saya begini dan begitu, maka saya akan tawaf di Ka'bah tanpa mengenakan alas kaki. Nah, untung lafadznya tawaf di Ka'bah tanpa mengenakan alas kaki. Nah, kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, dan saat itu panas-panasnya Masjidil Haram. Kata Nabi SAW, penuhi nazarmu, suruh naik kuda. Ya, dia tawaf dengan naik kuda. Ya. Jadi dia wajib memenuhi. Karena apa? Karena nazarnya dia itu apa? Tidak memakai alas kaki. Ya, naik kuda nggak pakai alas kaki nggak masalah. Ya, kalau nazarnya, saya akan nazar tawaf dengan nyeker. Bukan tidak memakai alas kaki, dengan berjalan sambil nyeker atau sambil tidak memakai alas kaki, tapi dengan berjalan. Maka wajib dia itu memenuhi nazarnya. Nah, ini nazar yang mubah, menjadi wajib hukumnya disebabkan apa? Disebabkan nazarnya tersebut. Ya. Yang kedua, nazar untuk bermaksiat kepada Allah. Kal halfi billah, seperti dia itu bersumpah kepada Allah, ya. Akan tetapi dia ingin melakukan sesuatu yang diharamkan. Contoh, kalau seandainya saya lulus ujian, ya, semua teman-teman akan saya traktir, ya, demi Allah saya bernazar kepada Allah, kalau seandainya saya lulus ujian, semua teman-teman akan saya traktir minum minuman keras. Nah, ini nazar bermaksiat kepada Allah. Ya. Bagaimana hukumnya? Wa yahrumul wafa bihi, maka diharamkan bagi seseorang untuk melakukan nazar tersebut. Akan tetapi wajib baginya membayar kafarah. Jadi mengganti dengan kafarah. Ya, apa kafarahnya? Fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Kafarah dari nazar ini
adalah memberikan 10 orang miskin makanan atau memberikan makan kepada 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin atau memerdekakan budak. Ya, makanya ada entah ini benar atau sahih. Ya, saya sempat membaca di Facebook itu ada seorang suami dia belajar membaca Al-Qur'an. Kemudian dia sudah bisa, dia mulai menghafalnya. Istrinya senang. Kemudian istrinya mengatakan kepada suaminya, kalau seandainya dalam 6 bulan ini kamu bisa menghatamkan 30 juz hafalan, maka kamu saya izinkan untuk nikah lagi, katanya. Ini nazar yang Masya Allah. Nazar yang membanggakan kita, kaum Adam. Kemudian sebelum genap 6 bulan, ya, biiznillah suaminya ini selesai 30 juz hafal Al-Qur'an. Ya, karena semangatnya ingin mendapatkan istri baru. Di hari H dia mengatakan pada istrinya, "Dek, saya sudah hafal 30 juz." Masya Allah, senang dia. Kemudian besoknya dia puasa berapa? Ya, kemudian dia puasa sesuai dengan hari yang kemudian dia puasa Kemudian dia puasa 3 hari berturut-turut. Ya, jadi kafarah nazar itu yang pertama adalah memberikan 10 orang miskin makanan, kemudian memberikan kiswah atau pakaian kepada 10 orang miskin, ya, kemudian bisa juga memerdekakan budak atau puasa 3 hari berturut-turut. Ini kafarah nazar. Ya, kemudian suaminya senang setelah besok harinya, ya, tolong carikan saya, mohon maaf saya sedang berpuasa hari ini. Nah, puasa apa? Puasa dari nazar saya, jadi kafarah nazar. Akhirnya suaminya stres. Nah, nggak jadi gitu ya. Tapi ada hikmahnya di situ. Maksudnya apa? Hikmahnya hafal Quran si suaminya. Nah, Allah Ta'ala alam, kisah ini sahih atau tidak? Saya membaca sepintas itu, benar apa tidaknya. Tapi yang jelas, ya, si istrinya ini memang orang pinter, sudah tahu agama berarti. Ya. Tapi kalau seandainya pun ingin membayar kafarah, ngapain juga dia harus berpuasa? Sudah, kasih makan 10 orang miskin. Ayo mas, ikut saya jalan-jalan ngasih makan orang miskin 10 sudah. Sudah. Setelah selesai mas, alhamdulillah nazar saya sudah saya beri kasih kafarah. Nazar apa? Nazar untuk menjadikan sampean mencarikan istri yang kedua. Nah, tapi ini juga bisa dipraktikkan kepada ibu-ibu, ya, agar suami semangat menghafal Quran. Nah, ya. Jadi nazar yang pertama taat kepada Allah, yang kedua nazar bermaksiat. Dan nazar bermaksiat ini tidak boleh ditaati. Kata Nabi SAW, "Man nazara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sih." Barang siapa yang bernazar kepada Allah untuk mentaatinya, maka penuhilah nazar tersebut. Dan barang siapa yang bernazar kepada Allah untuk bermaksiat kepadanya, maka jangan sampai dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar yang kedua ini, ya, dua-duanya ini, yang pertama adalah ketaatan, merupakan ibadah besar. Yang kedua ini sumpahnya itu adalah ketaatan, nazarnya itu adalah ibadah. Cuman yang dinazari tersebut, yang dijadikan bahan untuk nazar adalah suatu kemaksiatan, maka wajib untuk ditinggalkan. Ya, tatkala kita meninggalkan nazar tersebut dan membayar kafarah, itu juga merupakan ibadah. Ya. Dan yang ketiga, an-nazru li ghairillah. Nazar kepada selain Allah. Ya. Nazar kepada selain Allah ini hukumnya syirik akbar. Ya. Kal halfi bi ghairillah la yan'aqid wa fihi taubah wa huwa syirkun akbar. Ya, seperti bersumpah kepada selain Allah. Misal, ya, misalkan seseorang mengatakan, kalau saya lulus ujian, saya akan, ya, ini bukan demi Allah, ya, ini bukan demi Allah, ya, demi penunggu gunung ini, demi Mbah Wali Fulan, kalau seandainya saya lulus ujian, saya akan menyembelih hewan untuk Mbah Wali Fulan. Ini dosanya ada 2.
Dosa yang pertama dosa nazar kepada Mbah Wali Fulan, ya, nazar bukan kepada Allah tapi nazar kepada Mbah Wali Fulan tadi, ini syirik akbar. Dan yang kedua nazarnya menyembelih untuk Wali Fulan tadi, nyembelih bukan kepada Allah. Ini nazarnya dua-duanya adalah nazar syirik akbar. Maka wajib dia itu untuk tidak mentaatinya. Para ulama khilaf, apakah pada nazar yang seperti ini, ya, yang syirik kepada Allah ini, yang bukan karena Allah ini, apakah ada kafarahnya atau tidak? Karena seorang wajib meninggalkan nazar ini. Ya. Seorang wajib meninggalkan nazar ini. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak ada kafarah karena ini adalah syirik akbar. Ya, justru dia meninggalkan nazar tersebut dia mendapatkan pahala katanya. Sebagian tidak, karena dia sudah bersumpah maka dia kena kafarahnya sumpah tadi, yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan baju pakaian kepada orang miskin, memerdekakan budak, atau puasa 3 hari berturut-turut. Ya. Ini mungkin ingat, kalau antum pernah bernazar apa? Ya, agar apa? Takutnya dengan nazar itu menjadi penghalang kita itu masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Munasabatul ayataini lil bab. Ya, kecocokan dua ayat tersebut, ya, yang kita bacakan tadi dengan bab kitab tauhid ini. Annahuma yadullani ala anna an-nadhra ibadatun haitsu madhal muwaffina bihi wa huwa la yamdahu illa ala fi'lin ma'murin aw tarkin mahdhurin. Sesungguhnya dua ayat ini menunjukkan tentang bahwasanya nazar itu merupakan ibadah. Yang mana mengapa demikian? Karena Allah memuji orang-orang yang memenuhi nazar tersebut. Wa huwa, dan Allah, la yamdahu illa ala fi'li ma'murin aw tarki mahdhurin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memuji kecuali pada orang-orang yang melakukan perintah atau meninggalkan larangan. Kama annahu akhbaru annahu ya'lamu ma yasduru minna min nafaqati wan nuzur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan, dia itu mengetahui, ya, dari kita tentang apa yang kita keluarkan, ya, dari nafkah ataupun nazar-nazar. Wasayujazina ala dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita, ya, yang berinfak ataupun yang bernazar tersebut dengan kebaikan. Fadalla dzalika ala anna an-nadhra ibadatun wa ma kana ibadatan fasarfu li ghairillahi syirkun. Maka yang demikian menunjukkan bahwasanya nazar itu adalah ibadah, dan setiap ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan syirik besar. Ma yustafadu minal ayatain. Apa yang bisa kita ambil faedah dari kedua ayat tersebut? Anna an-nadhra ibadatun fayakunu sarfuhu li ghairillahi syirkan akbar. Yang pertama adalah bahwasanya nazar adalah ibadah dan memalingkannya kepada selain Allah merupakan syirik akbar. Dan konsekuensi dari syirik akbar itu ada 3. Apa saja itu? Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Apa? Konsekuensi dari syirik akbar yang pertama, mengeluarkan seseorang dari Islam, kemudian menghapus seluruh amalan atau menghapus seluruh dosa, seluruh pahala. Yang ketiga, menjadikan seorang itu kekal di neraka. Jadi jangan main-main dengan ini. Ya, masa terkadang seseorang itu, ya, naudzubillah min dzalik, keluar dari Islam itu tanpa kita sadari. Dan ini Allah juga katakan. Ya, Allah juga katakan. Bahkan kita meninggikan suara kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dapat menghapus amal ibadah kita. Ini meninggikan suara, mentaati Rasul, tapi kita tuh meninggikan suara di hadapan Rasul, itu dapat menghapus amalan.
Ini di zaman sahabat, kata para ulama, kalau seandainya meninggikan suara dengan padahal dia mentaati dapat menghapus seluruh amalan, bagaimana dengan tatkala kita itu terang-terangan menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengedepankan ucapan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha tawwabun innallaha ghafurur rahim." Sami'un alim ghafurun. Innahu sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kau angkat suaramu. Wa la tajharu dan janganlah kau itu jaharkan, tinggikan suaramu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. La tajharu lahu bil qaul, dengan ucapan antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi Allah akan hapus amal kalian sedangkan kamu enggak merasa. Ya. Allah hapus amal kalian dan kamu tidak merasa. Ya. Jangan dikira Allah masa kayak gini, enggak mungkin lah, yang penting kan ibadah. Tidak. Allah sudah mengatakan ana ughni 'ani syuraka, aku enggak butuh kepada orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Nah, yang kedua, apa yang bisa kita ambil dari dua ayat di atas? Isbatu ilmi Allah Ta'ala bi kulli syai'. Yaitu penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-alim, sifat ilmu. Ya, sifat mengetahui. Kita menetapkan bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Kemudian yang ketiga, isbatul jazai 'alal a'mal. Yaitu kita menetapkan ya al-jaza, adanya balasan pada setiap amal perbuatan. Dan yang keempat, al-hathu 'alal wafa'i bin nadhr. Anjuran untuk memenuhi nazar yang telah kita nazarkan. Nah, kita masuk ke dalil yang kedua. Wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari sahih, ya maksudnya di sini adalah sahih Bukhari, dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ini adalah ummul mukminin, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Wa hiya afqahun nisa'i mutlaqan. Ya, dan Aisyah ini adalah wanita yang paling faqih. Apa faqih itu? Yang paling faham terhadap agama secara mutlak. Ya, Aisyah adalah wanita yang paling faham masalah agama secara mutlak. Wa afdalu azwajin nabiyyi ma'ada Khadijah. Dan sebaik-baik istrinya Nabi SAW selain dari Khadijah. Para ulama khilaf. Ya, apakah yang mana yang paling utama, Khadijah atau Aisyah? Ya, para ulama khilaf. Nah, akan tetapi kita nggak perlu membandingkan mana yang lebih utama, tapi keduanya adalah wanita-wanita yang mulia dalam Islam. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma itu pertama pernah dikatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Nabi SAW mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Minar rijal, dari laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Ya, dia As-Siddiqah bintu Siddiq. Ya, As-Siddiqah bintu Siddiq. Jadi antum jangan malu-malu memberikan nama-nama anak-anak antum adalah wanita-wanita yang mulia. Ya, jangan malu. Kasih nama Aisyah, nama Hafsah, nama Khadijah, Maryam, ya, Fatimah. Jangan malu. Pak Ustaz, nanti anaknya nanti diajak sama teman-temannya. Sudah carikan lingkungan yang baik. Ya, carikan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Jangan malu. Ya, karena nama ini adalah kata para ulama, kata para pepatah Arab tuh, nama itu mengandung doa.
Nama itu mengandung doa. Apalagi tatkala kita taib. Anak saya yang kedua namanya Maryam. Itu sering diejek sama teman-temannya. Maryam soto lah, atau roti Maryam lah. Nah, tapi kita yakinkan, ya, Dek, nama Maryam itu nama yang indah, nama yang cantik. Di Al-Quran disebut-sebut banyak Maryam itu wanita yang mulia yang dijamin masuk surga. Di dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya surat Maryam. Dia kayak wajahnya kayak gini-gini, namanya anak perempuan itu kayak seneng gitu. Ya. Kita kasih tahu dia siapa nama Maryam ini sebelumnya. Ya, begini dan begitu. Dan dia bangga. Ya. Kita anak kasih nama Maryam Al-Qanitah. Ya. Kalau diejek gimana? Kalau sama teman-teman diejek, teman-teman tetangga ya. Di sana kita ngontrak di sekitar perumahan, banyak anak-anak kecil juga. Ya. Atau dipanggil Qanitah dah. Ya, enggak mau Maryam saja. Sudah pede dengan namanya. Bangga dia, enggak mau Maryam saja. Ya, maksudnya kita kasih opsi gitu loh. Ya, kalau misalkan Maryam diejek, kita panggil Qanitah aja ya. Kan bagus. Enggak mau Maryam saja, Bi. Bagus ada di Al-Qur'an. Maksudnya seperti itu. Ya, kita kasih tahu, jangan malu. Ya. Dan juga jangan kita tuh seperti orang-orang, maaf nih. Orang-orang liberal itu nun sewu. Saya sedikit kasar. Orang-orang liberal itu rata-rata tuh orang-orangnya pokok-pokok, Pak. Tahu pokok? Apa itu pokok? Ya, bodoh-bodoh. Ya. Kenapa demikian? Mereka mengatakan kita gak usah ke Arab-Araban. Gak usah antum, ana, gak usah ngasih anak-anak kita itu seperti nama-nama Arab. Itu nama-nama zaman dulu gitu loh. Kata mereka gitu. Loh, anaknya sendiri dikasih nama Richard. Ya John, ini nama-nama Inggris itu. Ya. Kan itu. Kemudian dia juga mengatakan kita tuh gak usah ke Arab-Araban, harus Nusantara. Ya. Anaknya dikasih nama Barat. Lah kalau harus Nusantara namanya nyon saya kasih Ngatiem, Juminten, kan gitu ya. Ya. Nah, harus sana gitu. Nah, mereka bukan benci Arabnya, tapi mereka benci Islamnya. Ya. Bahkan ada salah satu dosen UIN anaknya dikasih nama siapa? Samuel. Ya. Ya, yang betul, Nabi Samuel itu ada, sebagian ulama menyebutkan Samuel itu salah satu nabi di kalangan Bani Israel sebelum Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Samuel. Tapi itu riwayat-riwayat tersebut ada di Israiliyat. Ya. Tapi ya enggak gitu juga. Karena nama ini sudah dianggap sebagai bukan nama dari Islam. Ya. Namanya justru malah bangga dengan nama-nama yang demikian. Nah. Baik, kita lanjutkan. Jadi jangan malu punya anak kasih nama Hafsah. Aisyah harus bangga. Siapa namanya? Aisyah. Bangga. Nyebutkan siapa namanya? Aisyah. Kayak malu gitu loh. Ya. Jangan nama anaknya siapa? Aisyah. Kayak malu gitu. Jangan. Panggil yang benar Aisyah. Dengan bangganya aja dengan itu ya, orang Ahlus Sunnah itu seperti itu. Memberikan nama yang baik-baik. Ya. Nama-nama para sahabiyah. Ya. Ini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kata Nabi SAW, man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, wajib bagi dia untuk mentaatinya, memenuhi nazarnya. Wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sih. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepadanya. Ya, sebagaimana kita terangkan tadi, nazar ada 3. Nazar yang pertama adalah nazar dalam ketaatan, nazar yang ini dalam nazarnya kepada Allah dan untuk melakukan ketaatan. Maka ini adalah ibadah yang menjadikan tatkala kita itu melakukannya kita mendapatkan surga. Ya, dan pahalanya besar. Yang kedua, bernazar untuk bermaksiat kepada Allah. Bernazarnya kepada Allah, tapi nazarnya isinya bermaksiat. Seperti seorang bernazar untuk minum khamr. Maka wajib bagi kita untuk tidak melakukan nazar tersebut, tapi menggantinya dengan kafarah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bernazar kepada selain Allah, walaupun isinya benar.
bernazar kepada selain Allah walaupun isinya benar itu lebih besar dosanya daripada bernazar kepada Allah tapi isinya bermaksiat kepadanya. Misal, demi Allah saya bernazar kalau seandainya saya lulus ujian saya akan menyembelih kambing, ya, saya akan menyembelih kambing, ya mungkin ini ketaatan. Demi Allah kalau saya lulus ujian, ya, saya akan minum minuman keras. Satu. Ini dia bernazar kepada Allah tapi nazarnya maksiat. Ini nazarnya itu sudah wajib untuk dia penuhi, ya. Tapi karena isinya bermaksiat maka dia dilarang untuk memenuhinya tapi diganti dengan kafarah. Tapi yang kedua, dia mengatakan, ya, demi wali fulan tatkala saya itu lulus ujian saya akan menyembelih kambing, ya, untuk Allah. Nah, ya, kira-kira yang pertama sama yang kedua ini lebih parah mana? Lebih parah yang kedua. Kenapa? Yang pertama bernazar kepada Allah untuk bermaksiat kepadanya. Jadi dikafarahi, ditinggalkan nazar tersebut dan membayar kafarah sudah selesai. Yang kedua, dia bernazar kepada selain Allah walaupun isi nazarnya ketaatan kepada Allah, itu menyembelih kambing untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dosanya dosa besar dan syiriknya syirik akbar. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Lebih-lebih dia melakukan nazar bukan karena Allah, kemudian isinya pun juga kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Nah, ya. Al-Ma'na al-Jimali ya'muru, ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muru man sadara minhu nadhru ta'atin aw yufi bi nadhrihi kama nadhara salatan aw sadaqatan aw ghairu dhalik wa inha man sadara minhu nadhru ma'siyatin an tanfidhi nadhrihi kama nadhara adh-dhabha li ghairi Allah aw as-salati 'inda al-qubur aw as-safar li ziyaratiha aw ghairu dhalik min al-ma'asi. Kata Syekh Shalih Fauzan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, pada siapapun yang bernazar kepada dalam ketaatan maka hendaklah dia itu mentaatinya, seperti bernazar untuk melakukan sholat, melakukan sedekah dan sejenisnya. Dan melarang bagi siapa yang melakukan nazar untuk bermaksiat kepada Allah, ya, melarang untuk melaksanakannya. Ya, kaman nazara adzabha li ghairillah, seperti orang yang bernazar bukan untuk orang yang bernazar untuk menyembelih bukan karena Allah, menyembelih bukan untuk Allah. Awis salati 'indal kubur, atau salat di samping kuburan. Awis safar li ziyaratiha, atau safar untuk menziarahi kuburan. Ya. Safar untuk menziarahi kuburan itu hukumnya haram. Safar ini saya katakan safar yang tidak ada tujuannya kecuali itu. Berbeda dengan keluar kota, ya, saya misalkan mudik tujuannya ada mudik di sana, libur mudik untuk kembali ke kampung, kemudian jenengan ziarah ke makam orang tua jenengan, itu sunnah hukumnya, ya, beda di sini karena ada tujuan. Tapi kalau jenengan dari sini safar ke Jogja misalnya, tujuannya hanya untuk menziarah, itu tidak boleh, maka harus ada tujuan yang lain. Ya, Nabi SAW la tashuddur rihal illa fi thalathati masajid. Tidak boleh seseorang itu, ya, bersungguh-sungguh untuk melakukan rihlah perjalanan jauh, ya, kecuali pada 3 tempat. Ini dalam ketaatan, ya. Ya, 3 masjid apa? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjid Aqsa. Enggak boleh selain itu. Ya. Adapun ziarah, ya, pada kuburan-kuburan orang-orang yang saleh, dan di situ ada anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan. Saya sempat dengar ini keyakinan ini sampai ke sini atau enggak? Ya, dulu ada saudara saya itu, tetangga itu sering ziarah ke Wali Songo. Ya, dia berkeyakinan siapa yang berziarah di Wali Songo itu pahalanya seperti orang yang berhaji. Berziarah 9 kali atau 7 kali? 9 kali. Ya, siapa yang berziarah ke Wali Songo 9 kali itu pahalanya seperti berhaji di Makkah. Subhanallah. Ya, pantesan. Ya, kalau diganggu-gugat masalah kuburan ini banyak yang marah. Karena sudah ada cuannya, Pak. Ya. Mulai dari travelnya, ya, kemudian dari infaknya. Kalau lihat di YouTube itu, masya Allah, ya, bisnis kuburan itu menjanjikan.
Jenengan punya tanah, jenengan banguni kuburan, ya kasih mori, terus banyak undang orang-orang untuk berkumpul di situ. Oh, mengandung cuan itu. Ya, antum kasih wali yang kira-kira namanya yang belum ada gitu. Ya. Di Bali itu dulu sekarang sudah ada wali pitu. Di Bali sudah ada wali pitu, padahal dulu nggak ada. Ya, baru ada wali pitu katanya. Yang seperti ini. Ya. Karena mereka nggak mau diganggu gugat. Ya, karena apa? Mengandung cuan, mengandung uang yang banyak. Nah, apalagi kalau kita sampai tawassul bisa, kalau benar-benar kita tawassul kepada si penghuni kubur, ya, tawassulnya sampai dengan kita meminta pada penghuni kubur, bisa jadi juga berdoa kepada selain Allah, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Waliyadzubillah. Ya, kalau hanya meyakini seseorang itu tempat ini adalah tempat yang diberkahi, yang mustajab, tapi di sini nggak ada dalilnya kan? Maka ini kata para ulama haram dan bid'ah. Berdoanya kepada Allah, tapi dia itu meyakini tempat ini adalah tempat yang mustajab. Tempatnya mustajab, ya. Kalau saya berdoa kepada Allah di sini pasti akan dikabulkan, maka dia telah melakukan keharaman dan kebid'ahan. Nah, tidak boleh. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah. Kita masuk apa baru? Insyaallah poin-poinnya sudah kita jelaskan pada yang telah kita jelaskan tadi. Kita masuk kepada bab yang baru, yaitu babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk kesyirikan beristi'adzah. Ya, beristi'adzah itu isti'anah, meminta bantuan, meminta pertolongan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Al-isti'anah bi ghairillah, ya, isti'adzah bi ghairillah, yaitu meminta pertolongan kepada selain Allah, itu ada 3. Ya, ada 3. Ada 2. Ada 2 atau 3? Ada 3 sih, ada 3. Ada yang syirik, ada yang haram, ada yang diperbolehkan. Isti'adzah, meminta pertolongan kepada selain Allah, itu ada 3 hal. Ada yang syirik besar, ada yang haram, ada yang diperbolehkan. Ya. Yang diperbolehkan memiliki 3 syarat. Meminta pertolongan kepada selain Allah itu memiliki 3 syarat yang diperbolehkan. Yang pertama adalah, ya, yang dimintai tolong itu ada di hadapan kita. Kemudian yang kedua, dia itu hidup. Yang ketiga, dia mampu melakukan. Jika 3-tiganya ini terpenuhi, maka kita boleh minta tolong kepada selain Allah. Contoh, saya minta tolong kepada antum untuk misalnya, ya, mengangkatkan sesuatu. Antum ada di hadapan saya. Antum hidup dan antum mampu. Ya, maka ini diperbolehkan. Ya, boleh nih hukumnya. Yang kedua yang haram, orangnya ada, ya, sesuatu tersebut hidup dan sesuatu tersebut ada, hidup ada, ya. Dan yang ketiga, namun dia tidak mampu. Hidup ada tapi tidak mampu, maka haram kita minta pertolongan pada dia. Saya akan kasih kiasan, nun sewu sekali. Misalnya, jenengan minta tolong, minta bantuan kepada seseorang untuk mengangkat galon misalnya, ya, kepada orang yang hidup ada di hadapan Anda, tapi mohon maaf, dia nggak punya tangan. Nah, antum minta tolong pada dia itu haram hukumnya. Ya, mengapa dia nggak mampu? Atau misalkan mohon maaf, orang stroke, antum suruh minta pertolongan kepada dia untuk mengangkatkan galon, ya nggak bisa, jalan aja nggak bisa.
berdiri aja tidak bisa, maka ini ya haram hukumnya. Haramnya dari segi mana? Sudah jelas dia nggak mampu. Ya, atau bisa jadi terdapat mengejek, ya, melecehkan, ya, orang yang kita mintai tolong. Sudah jelas-jelas saya nggak punya tangan, lu sudah mintai tolong untuk ngangkat galon, piye gini. Kan itu. Maka kalau seandainya kalau kita nggak tahu Ustaz, dia mampu atau tidak, maka dihukumi mampu. Misal dia minta tolong tapi dia itu belum tahu dia itu mampu apa enggak. Dia ada, dia hidup, ya, dan kita nggak tahu dia mampu apa enggak, maka kita boleh minta tolong. Tapi juga harus ada penjelasan, bisa enggak? Kalau enggak bisa ya sudah, jangan dipaksa. Nah, adapun yang ketiga, yang menjadi kesyirikan itu ada dua. Ya, minta tolong kepada sesuatu yang di situ adalah merupakan kesyirikan ada dua. Yang pertama syaratnya, ya, yang ini syiriknya kepada orang yang mati. Kalau kepada sesuatu yang mati, otomatis tiga-tiganya nggak mampu. Dia mati, pasti tidak ada. Kalau mati ada gimana? Masih berarti mayat, berarti masih belum dipendem. Ya, dia mati, dia nggak ada, ya. Kemudian pasti dia tidak mampu. Ini syirik akbar. Ya. Kemudian yang kedua, dia itu hidup, tapi dia tidak ada. Ya. Dan dia belum tentu bisa melakukan. Intinya dia hidup, tapi dia itu tidak ada. Maka ini juga syirik akbar. Contohnya meminta pertolongan kepada jin. Jin itu hidup, tapi tidak ada maksudnya tidak terlihat bagi kita, dan kita juga nggak tahu dia mampu apa enggak. Ya, jin. Maka ini syirik akbar. Sebagaimana seorang minta pertolongan kepada orang manusia, sesama manusia, misalnya pada bapaknya ini. Contohnya, na'udzubillah min dzalik, ada seseorang di laut tenggelam, dia bapaknya nggak ada orang sama sekali. Dia main-main di laut, dia tenggelam. Yang dia panggil adalah bapaknya, sedangkan bapaknya itu ada di rumahnya. Pak, tolong, Pak, tolong. Nah, ini dia melakukan kesyirikan besar. Kenapa? Ini manggil bapaknya loh, bukan bapak-bapak yang ada di sekitar loh ya ini. Ya, atau misalkan manggil seperti, tolong misalkan seperti dukun atau siapalah intinya yang bisa dimintai pertolongan biasanya jarak jauh. Dan dia meyakini di sini kalau bapaknya itu akan merasakan. Atau dukunnya itu bisa memberi pertolongan, maka ini syirik akbar. Ya, ini syirik akbar. Atau meminta pertolongan kepada zat yang sudah meninggal. Contohnya seperti orang-orang sufi itu tatkala dia terkena musibah, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani aghizni. Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tolong aku. Nah, ini tidak boleh. Ya. Sebagaimana kata Syekh Utsaimin dalam kitab Qaul Mufid, beliau pernah mengatakan seperti seorang yang meminta pertolongan kepada orang yang memiliki kedudukan. Akan tetapi dia itu tidak ada di hadapannya. Ini tidak diperbolehkan. Misalkan sekarang Presiden Pak Prabowo, ya, seorang lagi misalkan di hutan sendirian dikejar-kejar oleh binatang buas, dia, Pak Prabowo tolong Pak Prabowo. Dari mana bisa mendengar Pak Prabowo? Maka ini meminta pertolongan ini merupakan kesyirikan. Tidak boleh. Ya. Kalau kita meminta tolong di sekitarnya, tolong sekitarnya. Bukan kepada menyebut seseorang yang kita ta'zim, kita agungkan di situ. Tapi sekarang kan banyak orang itu minta tolong itu di sosmed. Hukum sosmed itu dihukumi ada karena seperti pesan. Ya, Pak Prabowo misalkan ada kezaliman, tolong Pak Prabowo saya berikan keadilan pada saya. Kemudian dia serah di video, di-share di sosmed agar sampai ke sana. Maka ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Atau meniat telepon, maka dihukumi ada. Ya, yang tidak boleh itu yang tidak ada perantara untuk ke sana, dia menyebut seseorang ya yang selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita baca. Dalilnya adalah wa qoulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada di antara para jin, ya, Evan. Dan sesungguhnya ada di antara para manusia itu mereka meminta pertolongan kepada jin,
fazaduhum ruhaqa, maka jin tersebut menambah mereka kesesatannya. Ya. Munasabu hadzal hadis, munasabatul bab li kitab tauhid, anna fihi bayana naw'in min anwa'i syirk al-munafi lit tauhid wa huwa al-isti'adzatu bi ghairillah liyuhdhara wa yujtanab. Di antaranya ada satu jenis dari kesyirikan, ya, yang menghilangkan tauhid seseorang, yaitu al-isti'adzatu bi ghairillah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya, karena wajib, ya, karena meminta pertolongan kepada selain Allah ini bagian dari doa, dan doa itu adalah ibadah. Maka wajib kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kata Syekh Shalih Fauzan, ya'udzuna, mereka meminta pertolongan bi an yaqula ahaduhum idza amsa biwadin wa khafa minal jin a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahai qaumihi. Ini orang-orang Arab mengatakan seperti ini. Ya, tatkala waktu sore dia itu takut terhadap penunggu suatu lembah, ya, yaitu jin maksudnya, dia mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahai qaumi. Aku berlindung dari penunggu al-wadi, yaitu lembah ini, dari sufahai qaumi, dari bawahannya yang bodoh-bodoh. Dia meminta perlindungan kepada siapa? Kepada tuannya jin penunggu itu. Sama, dulu di situ tuh ada gumuk itu. Ya, dulu waktu kecil saya itu dikasih tahu, nanti kalau mau ke situ main-main di situ, ya, suruh amit mbah putune ape liwat, ojo diganggu mbah. Suruh minta seperti itu sama nenek-nenek kami dulu. Ya, dan ini waktu itu nggak tahu, melo aja. Ya, dan ini nggak tahu kalau kita itu telah melakukan kesyirikan besar. Ya. Nah, ini tidak boleh. Ini sudah habis ini waktunya. Baik, kita lanjutkan dikit. Ya. Munasabatul ayah lil bab, anna Allah haka an mu'minil jin annahum lamma tabayyana lahum dinur rasul sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi dzakaru asya'an minasyirki kanat tajri minal ins fil jahiliyah min jumlatiha al-isti'adzatu bi ghairillah. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang tentang jin-jin yang beriman. Jadi jin itu ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang beriman pun ada yang ahli maksiat, ada yang imannya kuat, ya seperti manusia, jin itu. Ya, Allah kisahkan jin-jin yang beriman. Ya, mengabarkan. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala turunkan agama Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak jin yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah katakan dalam surat Al-Ahqaf, wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ya, tatkala kami wa idz sarafna ilaika nafaran, kami kasih tahu, kabarkan kepada kamu Muhammad, ada sebagian kelompok jin itu, mereka itu beriman kepadamu tatkala mendengar Al-Qur'an. Ya. Wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi. Para jin mengatakan, wahai kaumku, ya, kami mendengar kitab yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima bayna yadayhi, yang menjadi pembenar dari kitab-kitab yang sebelumnya. Ya. Yahdi ilal haqqi wa ila thoriqil mustaqim, yang mana jin ini bisa mengantarkan kepada Al-Quran ini bisa mengantarkan, menunjukkan ke jalan yang lurus, dan yang mana Al-Quran ini bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk, dan bisa mengantarkan pada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaumku, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih, dan berimanlah kepada Al-Quran tersebut. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min azabin alim, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kalian dan Allah akan bebaskan kalian dari azab yang pedih. Ya, ini kalangan jin. Ya. Ya. Ini orang-orang jin yang beriman mengabarkan. Ya. Mereka beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyebutkan beberapa kesyirikan-kesyirikan, beberapa perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah yang dilakukan kepada jin. Ya, kana tajri minal insi fil jahiliyah. Ya.
min jumlatiha al-isti'adzatu bi ghairillah. Di antaranya adalah orang-orang jahiliyah itu suka meminta pertolongan kepada jin. Ya. Wadzalika min babil istinkar laha. Yang demikian ini merupakan bab pengingkaran jin-jin yang beriman ya terhadap perbuatan orang-orang jahiliyah. Ya. Di sini kita baca kata Syekh Shalih Fauzan ya, annal isti'adzata bi ghairillahi syirkun. Ya. Karena beristi'adzah kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Dari mana dalilnya? Li'anna mu'minil jin qalu walan nusyrika bi rabbina ahada. Ya, orang-orang jin-jin yang beriman mengatakan walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami itu tidak berbuat syirik kepada Rabb kami sedikit pun. Ya, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan. Ya. Nah, umum risalati Muhammadin li tsaqalain. Ya. Nabi SAW diutus itu kepada dua makhluk, yaitu siapa? Jin dan manusia. Ya. Malaikat lain, malaikat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Annal isti'adzata bi ghairillah turasul khaufa wad dhaf. Sesungguhnya meminta pertolongan kepada selain Allah itu dapat mewariskan ketakutan dan kelemahan. Ya. Bagaimana tidak? Ya, tatkala kita mendengarkan hal yang demikian, maka kita akhirnya kayak seperti melewati jembatan, suruh ngebel. Ya, kalau melewati jembatan nanti dibel, kalau nggak gitu nanti kecelakaan di tengah jembatan. Ya, diganggu sama jinnya. Nah itu, ini jangan dibel itu. Ya. Malah tatkala jenengan mendengar itu, jangan dibel, jangan takut. Ya, jangan takut. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita pada hadis yang berikutnya. Bagaimana agar kita menghilangkan rasa takut itu? Ya, kepada siapa kita harus minta pertolongan? Ya. Dari Khawlah bintu Hakim, qalat, sahabat Nabi SAW, sahabiyah, ya Khawlah binti Hakim radhiyallahu taala anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik." Riwayat Muslim. Ya, barang siapa yang bersinggah di suatu tempat. Ini terjemahnya seperti itu. Barang siapa yang bersinggah di suatu tempat, kalau di jenengan apa, Pak? Terjemahnya? Bersinggah sama ya. Yang barang siapa yang bersinggah di suatu tempat, tapi kalau makna bahasa nazala manzilan, yang turun dari suatu tempat. Jadi maknanya ada barang siapa yang bersinggah di suatu tempat atau barang siapa yang turun dari suatu tempat. Kemudian dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung ya dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk-makhluknya. Ya, tatkala kita mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Tidak ada satu pun yang bisa memudaratkan dia sampai dia itu berpindah dari tempat tersebut. Tapi Ustaz, kan kita terkadang membaca kok ya ada saja kecelakaan itu, kok ada saja yang mudaratnya. Kan seperti kan? Nah, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, perlu diketahui lam yadurruhu syai', tidak ada yang memudaratkan satupun, khabarun la yumkinuhu an yatakhallafa mukhbiruhu. Satu kabar yang tidak mungkin ya yang memberikan kabar tersebut yatakhallaf, ya, menyelisihi ucapannya. Kalau kita enggak percaya berarti kita enggak percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, li'anna kalam as-sadiqi al-masduq. Karena ini merupakan ucapan as-sadiqil masduq, yaitu orang yang jujur dan dibenarkan ucapannya. Lakin in takhallafa, akan tetapi jika takhallafa, jika kok enggak sesuai dengan kenyataannya, fahuwa liwujudi mani'in la likusuri sababi au takhallufil khabari.
Karena disebabkan ada penghalang yang ada pada diri antum sendiri, bukan pada ya sebab tersebut itu bukan pada ketidaksesuaian pada kabar. Ya, seperti antum berdoa kepada Allah, Allah sudah janji. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Tapi kok berdoa nggak dikabul-kabulkan? Ada mawani. Apa itu mawani? Penghalang untuk dikabulkan doa. Bisa jadi makanan yang kita makan itu adalah makanan yang haram. Ya, pakaian yang kita kenakan adalah pakaian yang haram. Ya, kita tidak pernah menyambung silaturahmi. Atau dalam doa kita itu terdapat apa? Terdapat doa yang zalim kepada sesama kita. Maka ini adalah mawani, ya, sesuatu yang menghalangi seseorang dikabulkan dari doa. Sama, kita berlindung kepada kalimat Allah, ya, yaitu maksudnya Al-Qur'an, dari keburukan makhluknya. Ya, maka tidak ada yang bisa memudaratkan. Tapi kok ternyata masih ada celaka gitu. Berarti ada al-mani, penghalang untuk dikabulkan doa tersebut. Bisa jadi karena kemaksiatan kita yang kita lakukan. Waliyadzubillah, nasallallahu afiyah wa nastaghfirullah. Kemudian juga bisa jadi ada orang yang kita zalimi atau yang semestinya yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, bukan nabi yang enggak benar atau bukan Allah yang mengingkari janji, tidak. Tapi karena diri kita sendiri. Ya, ya, kata beliau, mislu qiraatil Fatihah 'alal marda syifa. Seperti membaca Al-Fatihah kepada orang yang sakit itu merupakan obat kan? Ruqyah. Tapi kalau saya baca kok enggak mari-mari, ya antum siapa? Jangan-jangan antum juga sama-sama naudzubillah min dzalik. Ya, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Jangan-jangan kita ini banyak dosanya. Makanya tatkala kita mendoakan, tatkala kita meruqyah enggak mandi. Nah, seperti itu. Itu ada penghalangannya. Wa yaqra'uha ba'dun nasi wa la yashfil marid. Dan sebagian manusia membaca enggak sembuh, tapi sebagian yang lain juga membaca kok sembuh. Nah, ini berarti ada mawani, ada penghalang. Jadi dengan wajib menghafal doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Taib, Ustaz, bukankah berlindung meminta pertolongan kepada selain Allah itu merupakan kesyirikan? Tapi kenapa kok Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Taib, kalimat Allah itu adalah sifat, dan sifat itu yang disifati. Ya, kalimat Allah maksudnya apa? Al-Quran. Ya, al-muradu bihi huna Al-Quran. Kalimatullah al-muradu biha huna Al-Quran. Kalimat Allah adalah Al-Quran. Maka kita boleh meminta pertolongan kepada meminta pertolongan kepada kalimat-kalimat Allah, kepada Al-Quran. Ya, boleh kita berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sebentar apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Bayanu annal isti'adzata ibadatun. Penjelasan tentang isti'adzah adalah ibadah. Annal isti'adzatal masyru'ah hiya ma kanat billahi aw bi asma'illahi wa sifatihi. Isti'adzah yang masyru', yang disyariatkan, yaitu apabila isti'adzahnya itu kepada Allah, kepada nama-nama Allah, atau kepada sifat-sifat Allah. Maka ini masyru', diperbolehkan, yang disyariatkan. Anna kalam Allah ghairu makhluqin. Karena ya sesungguhnya ini yang berikutnya, sesungguhnya kalam Allah itu bukan makhluk. Ya, ucapan Allah, perkataan Allah itu bukan makhluk. Li'anna Allah syara'al isti'adzata bihi wal isti'adzatu bi makhluqin syirkun kama sabaq fadalla ala annahu ghairu makhluk. Ya, karena Allah syariatkan untuk beristi'adzah dengan kalam Allah, dengan kalimat Allah. Ya, sedangkan isti'adzah kepada makhluk merupakan syirik. Maka ini menunjukkan bahwasanya al-kalam bukan makhluk dan Al-Quran juga bukan makhluk. Tapi saya tanyakan, kenapa waktu itu orang-orang Mu'tazilah mengatakan gencar-gencarnya itu tetap ingin menanamkan seseorang itu kepada orang-orang Al-Quran itu adalah makhluk? Kenapa? Karena mereka mengedepankan akalnya.
yang tidak mengedepankan dalil. Contoh seperti ini. Tatkala Al-Quran itu dianggap oleh mereka dan mereka sukses menanamkan pemahaman dari Al-Quran dalam makhluk, ya. Sedangkan akal juga makhluk. Nah, tatkala ada seseorang berdalil dengan Al-Quran, apalagi dengan hadis, ya, yang tidak sesuai dengan akal pikirannya, maka dia akan mengatakan Al-Quran itu kan makhluk, akal saya juga makhluk. Maka mana yang lebih realistis? Ya, ingin mengubah hukum melalui mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, dan ini saat ini walaupun banyak orang-orang akademisi itu menyatakan bahwasanya Al-Quran bukan makhluk, tapi banyak di antara mereka yang terpengaruh dengan pemahaman ini. Selalu mengedepankan ya akalnya daripada dalil. Dengan mengatakan apa? Yang lain. Itu kan tekstual. Ya, yang kontekstual seperti ini. Itu kan tekstual, antum kan membacanya hanya secara teks saja, ya, bukan dengan konteksnya. Nah, seperti itu. Itu mereka seperti itu saat ini. Dan alhamdulillah banyak di antara kampus-kampus sunnah sekarang. Ya, mengapa? Untuk membentengi mereka. Dan di antara dakwah kita kepada akademisi itu adalah dengan kita menulis jurnal-jurnal ilmiah. Kalau antum lihat jurnal-jurnal yang ada di STDI, di STI Ali, di STI IMSYA, Imam Syafi'i, bahkan baru As-Sunnah, itu jurnal-jurnal ilmiah yang ditulis oleh para asatidzah kita itu banyak. Tujuannya apa? Mereka menulis jurnal kemudian agar dikutip oleh orang akademisi. Kalau nggak demikian, nggak dibentengi dengan hal yang demikian, itu maka jurnal-jurnal ilmiah itu akan dikuasai oleh orang-orang liberal. Dan setiap mahasiswa wajib mengutip jurnal dari jurnal dosennya atau dari jurnal yang berreputasi. Akhirnya apa? Alumni-alumninya ya tersesat pastinya. Ya, karena apa? Karena yang jadikan rujukan aja sudah sesat. Ya, alhamdulillah asatidzah kita itu sudah banyak yang lektor kepala. Lektor kepala itu associate profesor, selangkah lagi menjadi profesor. Di antaranya Ustadz yang baru-baru ini, Ustadz Dr. Ali Musri. Itu sudah associate profesor, lektor kepala beliau. Kemudian Ustadz Syafiq, ya, itu sudah lektor kepala. Dan banyak asatidzah kita yang juga aktif dalam menulis jurnal. Bukan hanya berdakwah tapi menulis jurnal. Karena yang sangat-sangat bermanfaat bagi akademisi. Ya. Nah, terutama bagi akademisi selalu memojokkan pemahaman salafi. Kan seperti itu. Nah, tatkala ada ingin mengutip pemahaman salafi, kemudian mengutipnya dari orang-orang liberal, pasti dapatnya pemahaman salafi itu pemahaman yang gimana? Radikal, intoleran, kan? Tapi kalau mengutipnya dari sumbernya asli, pasti isinya pujian-pujian dan manhaj yang lurus ini. Nah, ya. Yang keempat, fadilatu hadzal du'a ma ikhtisari, keutamaan doa ini. Walaupun hanya pendek. Semua sudah hafal kan? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Simpel. Ya. Ya, kita ya, sebagian teman-teman itu, Ustaz saya tidak hafal doa itu. Hafal. Kalau belum hafal, ya dia hafal. Kalau misalnya sudah hafal tapi belum hafal Ustaz, baca. Kalau kita enggak bawa apa-apa, antum baca Al-Falaq dan An-Nas. Itu maknanya sama. Sudah simpel kan? Antum baca Al-Falaq dan An-Nas. Dan Al-Falaq dan An-Nas merupakan juga asbabul nuzulnya apa? Karena Nabi SAW kena sihir, untuk menghilangkan sihir itu, gangguan dari jin. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Ya, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maknanya sama. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dari Robnya Al-Falaq. Al-Falaq itu subuh. Dari siapa? Min syarri ma khalaq. Dari keburukan makhluknya. Sama. A'udzu bikalimatillahi tammat sama qul a'udzu birabbil falaq sama. Ya, itu kalau misalkan kita betul-betul tidak hafal, saya yakin nggak ada orang yang nggak hafal surat Al-Falaq. Ya, kalau Al-Kafirun mungkin, Al-Kafirun banyak yang nggak hafal, bulet. Ya, ada sudah nggak ceritanya, nggak selesai nanti Al-Kafirunnya. Ada pertanyaan? Ikhwan? Kalau kita tidak, kita akhirnya menjawab. Ya, secara makna bahasa isti'anah, istighatsah, isti'adah itu atau doa itu sama secara bahasa. Ya, cuman sebagian ulama merincinya. Kalau isti'anah
atau isti'adzah itu maknanya sama. Ya, kita meminta pertolongan. Kalau istighosah itu kita meminta pertolongan di saat kita itu dalam keadaan genting. Nah, misal kita lagi terdesak kemudian kita meminta pertolongan, maka ini namanya apa? Istighosah. Contoh, bentuk istighosah minta turunnya hujan. Lama paceklik kemudian gak turun hujan, kita sholat istisqa. Ya, kemudian maka sholat istisqa itu adalah istighosah. Ya, dan istighosah bukan yang kita fahami istighosah gitu. Ya, istighosah terongan. Kan tempat tahu istighosah terongan ya. Nah, ya. Istighosah terongan. Nah, bukan seperti itu. Istighosah antum meminta kepada Allah tatkala antum terkena musibah. Misalnya, antum terkena musibah. Ya, diri antum sakit lama pokoknya enggak semacam. Antum berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah untuk disembuhkan. Itu namanya istighosah. Ya, itu namanya istighosah. Jadi intinya sebenarnya sama saja. Itu doa, bagian dari doa. Cuman sebagian ulama memisahkan antara makna-makna ini. Kalau istighosah itu dalam keadaan genting atau terkena musibah. Kalau isti'anah itu minta pertolongan secara umum. Isti'adzah juga sama maknanya dengan isti'anah. Allah Ta'ala alam. Coba. Kalau bismillah itu bukan meminta pertolongan kepada Allah. Yaitu kita itu kita dengan menyebut nama Allah itu agar kita itu dipermudahkan dalam amalan kita. Bahkan dalam suatu hadis, tapi hadisnya lemah ya. Kullu amalin la yabda'u bil basmalah atau bil bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap amalan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka amalnya terputus. Tapi hadis ini lemah. Akan tapi para ulama tatkala melakukan kebaikan senantiasa melakukan dengan bismillah. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin meminta pertolongan kepada Allah, ya kalau kita nggak mampu, nggak hafal doa yang diarabkan, maka kita dengan bahasa kita itu bisa. Ya, dengan bahasa kita walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya Allah memiliki nama-nama yang indah maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Misalnya, ya kita tahu ya sudah nama Allah aja, Allah itu juga termasuk nama Allah. Ya Allah tolonglah aku dari ini. Ya Allah selamatkanlah aku. Ya Allah ya lindungi aku. Ya, ini termasuk doa, ya termasuk juga isti'adzah dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang afdal adalah dengan kita berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Sekali lagi saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua. Jangan bosan-bosan berdoa minta diteguhkan di atas agama Islam, di atas manhaj salaf. Dengan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Atau doa dalam surat Al-Imran, ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana, ya itu Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau palingkan hati-hati kami. Ya, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ya. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi. Perbanyak doa ini atau ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya teguhkan hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya arahkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Kita perbanyak doa ini. Ya, baik tatkala kita sujud, masalah misalkan imam sujud lama, ada waktu untuk space untuk berdoa. Misalnya kita sudah selesai baca doa sujud, kita baca doa itu. Atau doa untuk anak-anak kita dengan doa yang paling singkat. Apa? Doa untuk anak yang paling singkat apa? Rabbi habli minas shalihin. Itu enggak sampai 1 detik ya, Pak. Antum ya,
lihat jam, menitnya belum sampai tengah itu sudah selesai itu. Sudah selesai itu. Ya Rabbi habli minas shalihin. Kenapa? Agar Allah Subhanahu wa taala berikan atau jadikan anak-anak kita semua termasuk anak-anak yang saleh. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan keterlambatan jamnya molor. Ya kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.